akan berpengaruh dengan sidang hak asuh? Saya rasa enggak lah, ya. Saya rasa enggak. Ya, karena kan hakim juga akan melihat masalah ini kan bukan ke masalah isu-isu yang berkembang kan begitu. Kan selama semuanya bisa dibuktikan, saya kira mudah-mudahan akan ada putusan yang baik, yang tidak merugikan kepentingan hukum masing-masing. Dan saya kan sudah berulang-ulang sampaikan, ya bukan karena ada dua hal baru lagi yang muncul ini misalnya kan begitu ya. Satu tentang isu perselingkuhan, satu tentang penyakit. Terus kemudian saya menyampaikan sesuatu yang seperti ingin saya sampaikan sebentar lagi ini. Tapi dari kemarin di awal-awal kami masukkan hak gugatan asuh anak ini kan sudah ada pertanyaan. Ada kekhawatiran nggak Bang? Kan gitu kan gugatannya bisa juga nanti ditolak. Karena kan memang ada dua kemungkinan, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran gitu loh. Kenapa nggak ada kekhawatiran? Karena kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Andaikan pergugatan kami ini ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan hak anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Jadi apa sih yang mesti dikhawatirkan gitu loh? Ya apa yang mesti dikhawatirkan? Kalau kami kan artinya kan nothing tulus nih. Berupaya untuk mendapatkan hak asuh anak agar anak-anak ini bisa dalam pengasuhannya klien kami dan tetap memberikan hak kepada ibunya agar anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang tidak aman, agar anak-anak ini tidak dalam situasi yang dieksploitasi. Kan itu aja intinya. Kalau misalnya kemudian ditolak, ya memang dari awal kita sudah ikhlas kok bahwa anak-anak ini dalam pengasuhan ibunya, dan pasti hakim nggak mungkin memutuskan bahwa anak-anak ini sepenuhnya tetap waktunya ada pada ibunya. Pasti akan juga ada waktu bagi anak-anak untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya kan begitu. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan? Justru yang khawatir adalah orang yang mungkin selama ini memegang hak asuh anak itu khawatir kalau misalnya kemudian itu dibatalkan, itu lebih masuk akal. Dan dia akan patut diduga melakukan berbagai macam cara dan upaya agar haknya itu tidak dibatalkan. Dengan apa? Ya tentu membuktikan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang akhirnya mungkin sang ayah ini bisa didiskualifikasi untuk mendapatkan haknya kan begitu. Kalau kita kan nanti tulus. Kalau bisa dapat ya berkah buat Ruben bisa mengasuh anak-anaknya. Tapi tetap ibunya akan diberikan kesempatan untuk berkumpul kan nggak ada persoalan. Kalau bukan dapat, toh selama ini memang kita sudah ikhlas kok hak asuhnya ada pada ibunya. Tapi mungkin akan ada lebih penegasan lagi dalam putusan tentang bagaimana waktu anak-anak untuk berkumpul dan bertemu dengan ayahnya kan nggak ada persoalan. Yang persoalan kan adalah bagi orang yang selama ini memegang hak asuh itu, kalau kemudian ini dibatalkan, wah ini problem. Ini bicara masalah pride. Jadi akan dilakukan berbagai macam cara upaya agar itu tidak berpindah kan begitu. Ini kan sama seperti misalnya penantang dengan sang juara kan begitu. Kalau ya dan sang juara bertahan, kalau penantang kan nanti tulus. Menang bagi dia itu adalah satu prestasi, kalau kalah ya benerlah kalah yang dia tantang sang juara. Tapi bagi sang juara, kekalahan adalah kegagalan, kemenangan adalah sesuatu harga pasti yang nggak boleh ditawar-tawar. Nah, jadi akan seperti itu psikologi. Bang, dari abang sendiri ada pesan tegas ya soal ultimatum dari Sarawenda sendiri kan kita lihat Instagramnya menuding Ruben ini selama 2 kali ya bang terkait menuding selingkuh lah gitu. Dia kan meyakinkan kalau Ruben ini jadi begini, sekali lagi jangan dialihkan. Perselingkuhan itu kalaupun memang misalnya ada, sekali lagi jangan dipelintir. Kalaupun memang ada, faktanya kan tidak pernah dibuktikan, ya. Tapi kita anggap aja, kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu. Ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian ini sudah selesai. Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Kecuali memang ya masih sayang, nggak ngerti saya, ya. Tapi kalau memang udah betul-betul ikhlas, lepas ya ngapain kita membawa peristiwa ketika kita masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Sekarang marilah fokus kita itu kepada bagaimana cara untuk membesarkan anak bersama-sama. Kan itu konteksnya. Jadi jangan dilarikan ke sana, dilarikan kemari. Kecuali yang seperti saya katakan tadi itu patut diduga
upaya-upaya untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan saya katakan, bagi orang yang sekarang mendapatkan hak, kan ini kan satu kemunduran dan satu hal yang memalukan kalau misalnya kemudian haknya ini dibatalkan, diberikan kepada Ruben gitu loh. Tapi kalau bagi Ruben, dia hanya berjuang kok. Kalau misalnya perjuangannya berhasil, ya anaknya pindah ke dia. Tapi tetap kan tidak mengeliminasi hak ibunya. Kalau kemudian nggak berhasil, tetap dia ayah anak-anak ini. Jadi kan lebih nothing tulus Ruben sebenarnya dalam perjuangan ini. Ya lebih artinya sebagai kuda hitamnya ini. Nah, sementara sang juara ini kan dia amat sangat konsen dong bagaimana caranya supaya hak asuh anak ini tetap ada dalam tangannya, sehingga ya pasti akan ada banyak macam cara untuk membuat si Ruben bisa masuk dalam daftar diskualifikasi dalam pertarungan di pengadilan ini. Jadi cuma kan masalahnya kan kalau memang sayang anak nih, ayo dong kita stop ya perdebatan, perselisihan apapun di depan media dengan menyampaikan hal-hal baru gitu loh. Ya marilah, artinya kita masuk ke saat tenang, saat teduh, menghormati proses hukum yang berjalan. Ya kita berpikir bagaimana caranya agar proses itu bisa menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan aturan hukum demi kepentingan hukum yang terbaik bagi para pihak. Udah itu aja, ngapain kita mesti bicara hal-hal yang baru gitu loh. Kecuali kalau tadi misalnya ini masalah perceraian, wah mungkin isu itu akan sangat penting untuk hakim mengambil keputusan mengabulkan apakah menolak perceraian. Tapi kan sekarang kan konteksnya ke sana. Berarti yang menjadi pertimbangan oleh hakim itu adalah apakah benar ada hak anak yang dilanggar, yaitu hak untuk berkumpul dengan ayahnya. Apakah ada hak ayah yang dilanggar? Kan ini dong dasar hukumnya untuk mengambil keputusan hak asuh anak. Yang kedua, benar nggak? Ada nggak eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua asuh ini kepada anak? Ini pembuktiannya seperti itu. Ada nggak bukti bahwa dia diajak untuk berjualan misalnya kayak begitu? Dan hal-hal lainnya yang menunjukkan ada eksploitasi. Ya, kemudian kekerasan fisik gitu misalnya. Ada nggak perbuatan orang yang memiliki hak asuh ini melakukan kekerasan fisik atau mental kepada anaknya? Kan itu dong. Ini dong kita mainnya kan di sini harusnya. Karena pada dasarnya kan hak asuh itu bagi anak di bawah umur kan jatuh kepada ibunya, bukan ayahnya. Kecuali, hukum mengatakan demikian, ada pengecualiannya. Inilah yang mungkin mereka ingin hindari agar mereka tidak masuk dalam topik pengecualian itu. Nah, apa tuh pengecualiannya, Bang? Ya, tadi yang saya katakan hak anak tadi itu diberikan nggak? Apa hak anak itu berkumpul dengan ayahnya? Ada nggak eksploitasi anak? Ada nggak kekerasan fisik dan mental kepada anak? Kan ini pembuktiannya. Kalau memang ada hal dan banyak hal lagi syarat-syarat yang lain, ketika syarat-syarat pengecualian itu terpenuhi, maka kemungkinan hak asuh yang harusnya diberikan kepada ibunya akan dibatalkan dan diberikan kepada ayahnya. Karena hukum hanya mengatur hal-hal yang mengecualikan ibu mendapatkan hak asuh. Nah, tapi kan nggak ada salahnya dong kita berusaha untuk masyarakat atau hakim yang melihat pemberitaan ini melihat bahwa oh ternyata sang ayah yang meminta hak asuh ini juga sebenarnya nggak layak, kan mungkin seperti itu. Maka muncullah hal-hal yang seperti ini. Nah, bagi kami kan saya sudah katakan, kami hanya ingin berjuang untuk masa depan anak-anak itu. Ya, kalaupun misalnya hakim berpendapat lain dan tetap memberikan hak asuh kepada ibunya, memang begitulah aturan hukum. Tapi kan nggak mengeliminasi Ruben sebagai ayahnya. Itulah maksudnya. Konteksnya kan di situ nih. Nah, tapi kan coba digeser ke sana, digeser kemari terus, ya, dicari-cari terus. Sementara orang itu taunya bagaimana caranya untuk mengalahkan Ruben, menyudutkan Ruben, mempermalukan Ruben. Mereka abai tentang hal-hal yang bisa ini berimpak kepada anaknya. Makanya saya katakan, ayo kita stop, kita mulai masuk yang namanya masa tenang, masa teduh, ya. Kita fokus saja kepada perjuangan itu, fokus apa yang terbaik kepada anak-anak, jangan menyampaikan sesuatu yang membuat kami harus menggunakan hak jawab kami mengcounter pernyataan-pernyataan yang kami anggap nggak benar. Cukup. Sama satu lagi, Bang, dituding kalau video yang ditampilkan preskon ini tidak utuh. Memang kan kami tidak menampilkan utuh. Terus apa dong hebatnya kita
Ini CCTV lengkapnya pertengkaran itu. Terus apa hebatnya? Kami juga punya, tapi kami nggak mau. Karena kami merasa nggak ada kepentingan kami tampilkan utuh. Karena bukan konteksnya isi pertengkaran itu yang menjadi materi pembuktian kami. Tapi adalah perilaku ketika seseorang itu bertengkar. Apakah kalem, berusaha untuk tidak didengar oleh anaknya, apakah bagaimana? Kan ini konteksnya. Makanya kami hanya ingin mengambil sepenggal tentang pertengkaran itu, tentang perilaku pertengkaran itu. Tidak ingin didengar oleh anak-anak gitu loh. Dia sadar nggak sih bahwa anak-anak yang dimaksud di sini kan tentunya bukan hanya 2, tapi kan juga ada Betran. Lihat di video itu, Betran dengar nggak? Betran lihat nggak? Apakah cukup melindungi kepentingan anak-anak itu hanya kepentingan 2 orang anak yang lain? Anak-anak itu ya suka tidak suka ada 3 anak. Kenapa 3 anak? Pokoknya juga 3 anak tuh uang nafkahnya. Terus ketika bertengkar kita hanya melindungi kepentingan 2 anak. Yang ini nggak ada di masalah gitu. Tapi ketika bicara nafkah pokok 3 anak. Nah jadi ayolah. Makanya saya katakan janganlah kita melebar ke sana kemari gitu loh ya. Seperti misalnya masalah irit gitu misalnya. Saya irit. Nyatanya perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Richardson. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan itu untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Richardson 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita nggak usah nengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi aja 9,3 juta, uang buah 8 juta, uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Ayolah. Apakah ini mencerminkan ciri-ciri orang irit yang bulanannya 200 juta ke atas, 263, 243? Apakah ini ciri-ciri orang irit? Saya tidak menghakimi, saya bertanya. Jadi makanya janganlah artinya itu kita ngomong ke sana ngomong ke sini hanya untuk mendiskualifikasikan Ruben sebagai ayah yang cukup memiliki kualitas untuk bisa mendapatkan hak asuh ketika hak asuh itu digugat. Karena apa? Eksploitasi tadi itu. Ya. Makanya bang soal postingan Ruben yang ibu ini yang netizen suruh ngelaporin juga karena omongan kasar ke Onyo bang. Seperti yang saya katakan tadi itu, saya di sini nggak ada kepentingan hukum apapun, ya kecuali ingin membela kepentingan hukum klien kami yang sedang berproses dan berperkara. Ya, kalau misalnya kemudian ada mulut netizen yang kemudian menghina, menyerang kehormatan Ruben, menyerang kehormatan Betran, maka ini yang memutuskan bahwa perlu atau tidaknya diambil tindakan kan adalah orang yang bersangkutan gitu. Tapi kan nggak bisa. Boleh sih kami kasih masukan. Tapi kalau kami nanti kasih masukan, enggak kami kasih masukan aja banyak tuh komentar-komentar para netizen. Inilah dia advokat yang provokator. Wah, tidak menengahi, tidak mendinginkan. Nggak ngerti saya ini. Mereka maunya seperti apa nih yang dingin? Apakah seperti kulkas atau dingin yang 400 juta? Nggak tahu saya. Jadi kalau misalnya kemudian saya lagi berpendapat dan beropini, ya bahwa orang-orang itu layak untuk dilaporkan. Apakah saya tidak kemudian semakin jelas dianggap oleh sebanyak orang sebagai provokator? Ya. Jadi makanya oleh karena itu saya hanya fokus kepada apa yang sedang saya kerjakan. Ya, termasuk ketika saya ada dimanapun saya hanya fokus kepada pekerjaan yang saya lakukan. Ya, dengan bukti yang diberikan oleh klien saya dan digunakan berdasarkan izin yang dia berikan. Makanya saya kasih tahu captionnya begitu. Diundang. Saya bukan menawarkan diri. Karena kalau sudah minta keterangan dari sana, saya harus dong kamu undang juga, boleh dong untuk bot cover set itu ya, untuk yang seimbang. Tapi saya enggak, saya diundang. Ketika diundang saya tanya sama Ruben, gimana nih Ben, ambil apa enggak? Saya sebenarnya nggak mau juga gitu, tapi Ruben bilang datanglah bang. Nah, oke. Karena kan itu kan amanah dari prinsipal saya kuasa hukumnya. Makanya saya kasih tahu captionnya di postingan saya, diundang. Aku datang, aku jawab, aku pulang. Jadi gak ada kepentingan apa-apa.
Aku jawab, dia bilang masalah ganti nomor, aku jawab. Kan hanya orang-orang lain yang menggunakan hal itu untuk hal-hal demi kepentingannya dia untuk memojokkan Ruben. Ya tadi itu mungkin dalam rangka untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan malu dong kalau misalnya berpindah. Ya, kalau bagi Ruben kalah, ya memang udah dari dulu memang anak ya sama ibunya kan begitu artinya. Berarti gagal Ruben membuktikan bahwa ada eksploitasi anak. Ya. Kalau misalnya kemudian karena dianggap tidak ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak itu tidak berpindah, kemudian dianggap nggak ada eksploitasi anak, ya mungkin yang kecewa bukan hanya Ruben ya, mungkin seluruh mayoritas hampir masyarakat Indonesia yang menyaksikan masalah ini dari awal pasti akan kecewa kalau kemudian dalam pertimbangan hukum hakimnya nanti dikatakan tidak terbukti ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak nggak berpindah gitu kan. Ya mungkin ya bagi kami ya nggak ada masalah kan gitu ya, akan menghormati putusan itu apapun dia. Saya kira seperti itu ya. Dia menyebutkan kalau mengalami kondisi keuangan yang sulit. Siapa? Dari Sarwenda mengatakan bisa. Lalu apa gunanya kita menyampaikan ketika masa rumah tangga dulu saya pernah mengalami situasi kondisi keuangan yang sulit. Terus apa impactnya ke masalah sekarang ini? Apa impactnya juga ke masalah anak? Apanya? Kan kembali lagi hanya ingin menunjukkan bahwa Ruben ini orang tua yang gagal, memenuhi kebutuhan juga gagal kan begitu ya. Ya nggak banyak lah orang yang mampu ya, artinya itu pengeluaran per bulan itu dia bilang udah irit loh itu ya. Saya irit katanya itu udah 263 juta per bulan. Tambah lagi misalnya uang KPR dan yang lain-lain. Jadi ini dia yang saya harus katakan dari itu, janganlah sampai seperti itu. Karena hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang mari kita fokus demi masa depan anak-anak ini. Jangan gara-gara kita kemudian anak-anak ini jadi terganggu. Katanya sayang anak. Ini enggak. Dianggap kita lah yang membuat masalah jadi besar yang akhirnya merusak mental anaknya. Padahal kita ini hanya tugasnya mewakili Ruben untuk jawab aja kok. Tapi karena mungkin teman-teman media juga yang salah nih, yang ditampilkan cuma omongan kami aja, jadi akhirnya dianggap kami ini yang kurang kerjaan gitu loh. Kan tetap di podcast dan sama Instagram harusnya Cukup ya. Dari kami sebelahnya Bang. Oh ya itulah. Tolonglah dibela lah kami bahwa bukan Bang Minola nggak pernah preskon. Memang kami yang ingin minta waktu klarifikasi gitu dong. Betul. Tapi itu kan nggak pernah muncul. Jadi akhirnya kemudian orang sebelah bilang wah itu janganlah ya. Oke. Oke, makasih ya.